Kalau pisau melukai badan boleh kita mencegawatnya, tapi kalau lidah melukai hati, lama baru sembuh. Sakitnya di mana, Bu? Sakitnya tuh di sini. Makanya lisan harus dijaga. Pak Bo, maka dia tolong talak na ugi telu capak, jaga lalu telu capak. Capak akan Ustaz. Yang pertama adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang tidak menjawab salam angka telu nak biang. Ada nak biang yang pertama assalamualaikum. Yang kedua dia nak biang pamaseh. Yang ketiga yang dia buang adalah barakah. Karena di dalam salam itu mengandung 3 doa. Assalamualaikum, doa keselamatan. Yang kedua warahmatullah, mengandung doa rahmat. Yang ketiga wabarakatuh, mengandung berkah dari Allah. Ia metelo malah dari sapa kulin Bapak Ibu, isapa assalamualaikum, isapa pamasena fuangi, isapa tu barakah na fung Allah Subhanahu wa taala. Pakuling firman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Yang menjawab salam saya doakan panjang umur taatnya, amin. Yang jawab salam saya doakan mudah-mudahan hajatnya dikabul oleh Allah, amin. Yang jawab salam saya doakan mudah-mudahan megana lulumat tello, amin. Alhamdulillahilladzi khaliqin nur alladzi akhrajana minaz zulumati ilan nur. Wassalatu wassalamu ala rasulillah al-mawsufi bin nur. Fahuwa nurun fawqa kulli nur. Wa ala alihi wa ashabihi min ahli al-ma'ani wal asrari wal nur. Amma ba'da. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Wa qala aidan wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Shadaqallahul azim. Yang kami hormati dan muliakan Bapak Camat Patampanua atau yang mewakili, yang kami hormati dan muliakan Bapak Kepala KUA Kecamatan Patampanua yang mewakili, beserta teman-teman penyuluh agama yang hadir. Ada ibunda kami, Ibu Anissa dan Ibu Nur Hidayah. Beliau selecting kami di Pasca Sarjana IAIN Parepare. Yang kami hormati dan muliakan Bapak Imam dan Pegawai Syarah Masjid Al-Waris. Yang kami hormati dan muliakan ibu-ibu Majelis Taklim Masjid Musalla Al-Waris. Yang kami hormati dan muliakan dan sama-sama kita banggakan keluarga besar pewakif Masjid Musalla Al-Waris, hadirin wal hadirat yang tidak sempat kami sebutkan nama dan gelarnya, upakara jamaah ki. Bagaimana kabar tak semua Pak Ibu? Sehat-sehat Ki? Alhamdulillah. Ibu sehat Ibu? Alhamdulillah. Anak sehat? Alhamdulillah. Suami sehat? Alhamdulillah. Cicilan sehat? Aman dia, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terpuji syukur marah dari Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini kita hadir bersama-sama
untuk memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekalipun kita sudah berada pada bulan Jumadil Awal, kita sudah berada di akhir, di tanggal 28 Jumadil Awal, tapi yang namanya memperingati Maulid Bapak Ibu kapan saja itu boleh. Imam Ibnu Taimiyah pernah berkata, wa ta'zimul maulidi to'ongket pakara di amulikan na nabita, orang yang mengagung-agungkan maulidnya Nabi, orang yang membesar-besarkan maulidnya Nabi, yaf'alu ba'dan nas, dilaksanakan oleh sebahagian orang, karena ada juga sebahagian di antara kita yang tidak mau bermaulid. Mereka yang tidak mau bermaulid, maka janganlah menyalahkan kami yang bermaulid. Dan kita pun yang bermaulid, jangan juga menyalahkan bagi mereka yang tidak bermaulid. Yaf'alu ba'dan nas. Ya. Kemudian Bapak Ibu dilaksanakan musiman. Rutin dilaksanakan tiap tahun. Di musalla kita ini rutin ya. Ya. Alhamdulillah. Lahu ajrun azim, baginya insyaallah akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Jadi insyaallah kita yang hadir Bapak Ibu, siapapun yang berpartisipasi dalam kegiatan Maulid ini, insyaallah semuanya mendapatkan ganjaran pahala yang sangat besar insyaallah. Bahkan Bapak Ibu, kali ini kami di bulan Maulid berceramah Maulid. Rata-rata saya lihat, alhamdulillah bukan berbasis masjid yang banyak, tapi rata-rata kuliah Bapak Ibu yang undang kami bermaulid itu juga yang mengadakan berbasis komunitas. Namun komunitas makhluk Bapak Ibu megatuni maulid. Di Parepare ada komunitas motor gede, ya, maulid toh. Ada komunitas selipar, sepeda lipat maulid toh. Komunitas orientasi, ibu-ibu bapak-bapak yang suka berendam di di air laut, ada juga komunitasnya orientasi maulid toh. Baik kamu. Komunitas Persatuan Bugis sedunia, alhamdulillah maulid toh. Ada juga ini komunitas ijazah, Ikatan Janda-Janda Solehah. Ya, alhamdulillah maulid toh. Iya. Subhanallah, jadi banyak sekali ini Pak. Bukan hanya sekedar masjid, biasanya itu Pak masjid saya mengadakan maulid. Dan ternyata Bapak Ibu akhir-akhir ini yang mengadakan juga maulid lintas komunitas. Alhamdulillah. Bapak Ibu hadirin hadirat sidang jamaah maulid yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Salawat dan barakah masallu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad. Mari sama-sama dulu kita salawat. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Wa ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi man shalla alaihi wajabat lahu syafaati, dan nigi-nigi umatku masalah dia, maka berhak baginya untuk mendapatkan syafaatku di yaumil akhir kala insyaallah. Mudah-mudahan kita semuanya ini Bapak Ibu insyaallah kala nanti di yaumil akhir kita mendapatkan langsung syafaatul uzma dari baginda Nabi sallallahu alaihi. Syarat di antara orang yang bisa masuk surga adalah mereka yang mendapatkan syafaat dari baginda Nabi. Ibu, ini kita masuk surga ya? Ini mau sekali atau mau banget? Mau banget. Yakin kita masuk surga? Yakin. Insyaallah. Ada orang dalam tak? Ya? Ada orang dalam tak? Tidak ada. Rasulullah. Ada mungkin mengatakan, Ustaz, saya yakin masuk surga dikarenakan karena ibadahku. Bapak Ibu, kalau mungkin kita masuk surga karena hanya sekedar mengandalkan amat ibadah, rasa-rasanya saya belum yakin Bapak Ibu. Ada mungkin mengatakan, Ustaz, saya yakin masuk surga dikarenakan sholat saya.
Rasa-rasanya Bapak Ibu belum terlalu yakin. Kenapa Ustaz? Nah kadang-kadang Bapak Ibu ada orang sholatnya ditunda-tunda. Azan jam 12, sholatnya jam 2. Azan jam 3, sholatnya jam 5. Azan jam 6, sholatnya jam... Ini gagal. Iya. Begitu bentuknya mendapatkan syafaat baginda Nabi. Ya. Pak Bo, ada mengatakan Ustaz, saya yakin masuk surga dikarenakan karena bacaan Al-Quran saya. Rasa-rasanya Bapak Ibu saya belum yakin. Kenapa? Jangankan dengan bacaan Al-Quran kita yang banyak Bapak Ibu, kadang-kadang ada yang mengaji belum lagi salah harokatnya, belum lagi kadang-kadang kita lupa ayatnya. Jangankan kita semua paham, saya saja kalau kadang-kadang saya imam, ya, wattini pamulanna wal asri pacapulanna. Wattini wazzaitun wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات baru saja dibilang sudah salah. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات أجر غير ممنون فما يكذب أليس الله بأحكم. Masya Allah, jago-jago semua Bapak Ibu nih mengaji sini nih. Masya Allah, alhamdulillah. Saya mau dulu sambung-sambung ayat dulu. Saya tes ibu-ibunya. Bu, sambung-sambung ayat. Lanjutin ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa lan tarda 'ankal yahud wa lan nasara. Lanjut Bu. Betul baik. Oke boleh. Diam mikir dulu Bu. Diam mikir. Sekarang Bapak-bapaknya saya mau tanya lagi ya. Pak, sambung-sambung ayat. Lanjutin nanti. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna a'tainakal kautsar. Masya Allah. Pak saya mau tanya nih, 2 jempol. Kenapa Bu? Gampang jawabannya. Oke baiklah, kita juga sambung-sambung ayat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna lillahi. Masya Allah. Ibu tahu ibu ini hafal apa ongkona. Ya. Ustaz, rasa-rasanya saya belum terlalu yakin kalau hanya sekedar baca Quran kita. Ada yang mengatakan Ustaz, saya yakin masuk surga dikarenakan karena sedekah saya. Kalau karena sedekah Bapak Ibu, rasa-rasanya saya juga belum terlalu yakin. Abu, saya mau tanya dulu, kalau bersedekah yang terbaik apa yang tersisa? Halo, yang terbaik apa yang tersisa? Contoh, ada uang tak 70.000, satu uang 50, satu uang 20, yang mana disumbangkan? 20. Ada uang tak 80.000, si di budal 50, si di 20, si di 10, kita sumbangkan 10. Ada uang tak 85.000, satu uang 50, satu uang 20, satu uang 10, satu uang 5.000, yang mana nih? Ada uang tak 87.000, yang mana? Yang 2.000. Ada uang tak 2 macam, si di baru, si di bonyok. Begitu modelnya mau masuk surga. Ustaz, kan yang penting ikhlas. Betul tidak Bu? Insya Allah ikhlas, tapi surga tidak dapat, pinggir-pinggir aja bisa. Allahu Akbar. Mari kita sama-sama berdoa salawat. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam.
sallallahu alaihi wasallam. Ada suatu ketika seorang anak muda mengolok ke Nabi. Dia bertanya dua hal. Apa pertanyaannya? Yang pertama, ya Rasulullah, ayyul mu'minina afdal? Siapakah seutama-utama seorang beriman? Yang kedua, pertanyaan, ya Rasulullah, ayyul mu'minina atyas? Siapakah seutama-utama seorang yang cerdas? Ulang. Yang pertama, pertanyaannya, siapakah seutama-utama orang beriman? Yang kedua, siapakah secerdas-cerdasnya orang beriman? Abu, ini yang menjadi bahasan saya pada siang hari ini. Ada pribadi Nabi, wahai anak muda, yang pertama, seutama-utama seorang beriman, ahsanuhum khuluqa, mereka yang paling bagus akhlaknya. Itu maka singe ampekerona. Kenapa Rasulullah yang paling pertama sebutkan adalah akhlak? Karena ternyata Bapak Ibu, barometer dalam kehidupan kita itu sebenarnya adalah akhlak yariga ampekero. Abu, tidak salah, Nabi itu paling pertama diutus oleh Allah, tugasnya adalah menyempurnakan akhlak dulu, baru kemudian mengajarkan ibadah. Barometer dalam kehidupan kita itu Bapak Ibu, dalam kehidupan sosial kita, penilaian orang yang pertama akhlak tak jolok napa ibadah. Contoh, lagi kawan kata tahu Pak Bu, makan ja ampe keruna, bagus akhlaknya, orang akan mengatakan makan ja lah dia itu tun itu kesi, bagus akhlaknya. Pas sampajak tu ada, Pak Bu jamak tu ada, akhlaknya dulu disebutkan, kemudian baru ibadahnya. Tapi lagi kawan kata Pak Bu makere-kere mitaki, apa yang disebutkan dulu, akhlak dulu baru ibadah. Agaknya satu ya manula gitu anggota itu sige, ai manual dikasih. Sayangnya pas sempajak bawang, Pak dari jamak bawang, akhlak tak dulu disebutkan, kemudian baru ibadah. Itulah makanya Bapak Ibu ulama pernah berkata, ada orang di antara kita mati ini tapi tua mufi, kiki bangsaan, nabita, meteng mati ini nabita. Kita tidak pernah duduk bersama dengan baginda Nabi. Dengan kita tak pernah nabita. Tapi lihat tu aku ke Bapak Ibu nabita. Papada ku malampi sungai. Nasama magi. Ang kapasing rendah. Kenapa demikian? Karena bagus akhlaknya. Tapi yang kata tu tahu Pak Bu, tua mofi tapi mati ni. Oh, ang kata tahu tua mofi tapi mati ni. Maksudnya itu ang kata mapaganda dek gagi ta mapakurang. Maksudnya apa itu Ustaz? Kung ke dek gaga masalah nyawa tu nakalung kadang dek gaga ang kasihan makan magami kung ke jaga-jaga manumu. Masalah magi lain si manu Betul. Kung dek gaga aga na foto maka alhamdulillah nala recek dek gaga. Ya. Wayazubillah, ini macamnya ada orang hidup tapi sudah mati. Wayazubillah. Dalam kitab Makarimul Akhlak karangan Syekh Utsaimin Bapak Ibu, ternyata rupa manusia itu ada dua. Yang pertama, tampak secara jasadnya, fisiknya disebut dengan khalq. Pak Bu, tampak fisiknya disebut dengan khalq. Kalau sifatnya, akhlaknya, pribadinya disebut dengan khulq. Ulang, khalq, khulq. Kalau khalq itu fisiknya. Kalau khulq sifatnya atau akhlaknya. Makanya tidak salah itu di kitab Barasani dikatakan wa kana sallallahu alaihi wasallam akmalan nas khalqan wa khuluqa wa sifatin saniyah. Nah, itu Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu suku to dipancaji baik secara fisiknya dan suku to sifat-sifatnya. Jadi itu nanya Pak Ibu, khalqnya bagus, khulqnya juga bagus. Makanya kriteria manusia sebenarnya ada 4. Yang pertama angkat tahu Pak Ibu diseseka, bagus jasadnya, makanya fisiknya. Magaret tak tauna, matandre tauna, maputi olikna, tapi ternyata makan jatuh ampe kerona. Yang mana ini contoh? Nabi sallallahu alaihi ini Nabi itu Bapak Ibu tidak hanya sekedar tampilan fisiknya bagus, tapi juga akhlaknya maka kasih. Angkat tahu Pak Bu,
Golongan kedua, tampilan secara fisik mungkin tidak baik, mohon maaf. Mungkin kasih wance, mungkin kasih ini. Siapa contoh ini? Bilal bin Rabah, sahabat Nabi. Tolong kasih secara fisik tidak bagus penampilannya. Malotong olihnya. Dalam riwayat itu Bilal bin Rabah di kota Ngawanwi, di tengah malam dia berjalan isin nami pita. Ulur-ulurnya. Sekalipun secara tampak fisik Bilal bin Rabah tidak baik, tidak bagus, akan tetapi akhlaknya mantap. Di antara sahabat yang dijamin masuk ke dalam surga adalah Bilal bin Rabah. Angkat tahu Pak Bu, golongan ketiga. Tampilan fisiknya bagus, mageretak, maputih, tapi sayangnya kata ulama akhlaknya tidak baik. Siapa contoh ini? Adalah Abu Lahab. Itu Abu Lahab Pak Bu, dikasih nama Abu Lahab oleh bapaknya. Nasabah itu Abu Lahab Pak Bu, itu mageretak, pamannya Rasul. Ya, orangnya tampan, akan tetapi akhlaknya tidak baik. Sekalipun Abu Lahab akhlaknya tidak baik, ternyata pernah menjadi jaminan, kata ulama, karena Abu Lahab pernah berbahagia senang waktu ijazahnya Nabitta, maka setiap hari Senin Abu Lahab ditangguhkan azabnya, azab kuburnya. Kenapa? Karena pernah berbahagia atas lahirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sudah berapa golongan manusia? 3. Ada yang keempat, tampilan fisiknya, mohon maaf, batang tubuhnya tak baik. Di samping sifat-sifatnya, itu nama kesing. Siapa contoh ini? Adalah Abu Jahal. Fisiknya, batang tubuhnya tak baik, tapi banyak tahu sifatnya. Siapa contoh? Abu Jahal dan abu-abu yang lainnya. Makanya Bu, kalau ada orang yang seperti ini kita dapat di tengah-tengah kita, semua anak baik fisiknya, banyak tahu sifat-sifatnya, berarti iya. Jangan juga tiba-tiba ada yang lewat kadang kau Abu Jahal lalu. Selagi gitu masuk, Allahu Akbar. Karena tidak akhlak yang kita inginkan yang mana? Seperti akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi. Laqad kana lakum fi Rasulillahi sungguh telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang sangat baik. Ada akhlaknya selampena Nabi tak lihat kecuali Bapak Ibu yang pertama. Yang Nabi tak punya akhlak, ternyata Bapak Ibu sahlal khalqi. Yang Nabi tak akhlaknya Bapak Ibu suka menolong. Kalau bahasa Budisnya maperlu. Kalau bahasa halusnya lagi Pak Bu, sarana tawe napusara. Rio na tawe napurio. Peduli. Ulang. Bahasa halusnya sarana tawe napusara, rio na tawe napurio. Itu nabita. Kalau ada sahabatnya yang kena duka cita, Rasulullah jauh lebih berduka. Kalau ada sahabatnya yang mendapatkan nikmat, Rasulullah jauh lebih duluan bahagia. Jangan kebalikannya Bapak Ibu, jangan sampai tak balik. Rio na tawe napusara, sarana tawe napurio. Ini sifat yang tidak sangat bagus. Ya, Nabi itu Bapak Ibu punya sifat peduli, kepedulian kepada sesama. Karena kawat pamunya sifatnya Nabi tak betul-betul sifatnya peduli. Ada kebiasaan baginda Nabi Pak Bu memberikan makan terhadap fakir miskin buta Yahudi di sudut kota Madinah. Fakir miskin buta Yahudi di sudut kota Madinah. Ya Bapak Ibu, Nabi tak kebiasaannya setiap hari baginda Nabi memberikan makan kepada fakir miskin buta Yahudi di sudut kota Madinah. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu ketika baginda Nabi datang memberikannya makan, ternyata Bapak Ibu Nabi tak mendapatkan perlakuan yang tidak baik. Ya, Nabi tak timpui, Nabi tak pandai, tapi Nabi dihina. Jangan percaya sama Muhammad. Muhammad itu adalah Nabi palsu. Muhammad itu adalah pembohong. Muhammad adalah pendusta. Yang datang memberikan makan adalah baginda Nabi.
Kira-kira Pak Abu ya lo kurang aleta ekon kataui pude ini selalu kita baik-baiki tapi balasannya tidak baik. Kira-kira ya kan nih. Ladang itu munah. Nabi tidak bapak ibu. Nabi setiap hari datang memberikan makan disuapi pakai miskin buta Yahudi, tapi Nabi selalu dihina. Jangan percaya Muhammad. Muhammad itu pendusta, Muhammad pembohong. Tapi sabar Nabi tidak balas dendam. Singkat kisah bapak ibu, mati dikasih Nabi tak. Rasulullah wafat. Abu Bakar As-Siddiq bertanya kepada Aisyah. Karena Abu Bakar punya anak yang bernama Aisyah. Dan Aisyah ini adalah istrinya baginda Nabi. Berarti Abu Bakar selain sahabatnya Nabi juga adalah mertuanya Nabi. Bertanya Abu Bakar, wahai Aisyah, kira-kira selepas wafatnya Rasulullah engkau amalatnya Nabi tadi jamai. Maka dari Aisyah, wahai bapakku, kebiasaannya itu baginda Nabi semasa hidupnya ada seorang fakir miskin buta Yahudi di suatu kota Madinah. Nabi setiap hari memberikan makan. Abu Bakar bapak ibu tidak tunggu lama-lama, dia ambil makanan Nabawi. Sebelum dia sampai angkatan wanita di sudut kota Madinah ada seorang fakir miskin buta Yahudi, dilihatnya Abu Bakar. Bergegas Abu Bakar, dia memberikan makan. Tapi bapak ibu mohon maaf, lagi-lagi selepas baginda Nabi wafat, fakir miskin buta Yahudi tidak berhenti menghina Nabi. Jangan percaya sama Muhammad, pembohong, pendusta, Nabi palsu. Abu Bakar yang mendengarnya Pak Abu emosi. Yang tenangnya Andri na bawa Abu Bakar Pak Abu, napalin na pamu kulimanna. Fakir miskin buta Yahudi. Fakir miskin buta Yahudi langsung membuang makanan. Maka dia fakir miskin buta Yahudi, niga itu loroku. Siapa engkau berada di depan saya? Rasa-rasanya orang yang tiap hari datang memberikan saya makan tidak seperti dengan hari ini. Orang yang datang memberikan saya makan setiap hari, sebelum dia memberikan saya makan beri salam dulu sama saya. Sebelum dia menyuapi saya, dia harus-haruskan dulu napa timpu pak kasih. Tapi barusan hari ini ada orang yang berbeda. Nilai kenalku. Pasti yang di depan saya ini adalah orang yang berbeda. Abu Bakar As-Siddiq tiba-tiba kau matar diri. Dia mengatakan, wahai fakir miskin buta Yahudi, orang yang tiap hari datang memberikanmu makan, yang engkau hina, yang engkau caci, yang engkau mati, tidak ada yang kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang beberapa hari yang lalu mati dikasih Nabi tak. Fakir miskin buta Yahudi mengatakan, niga paling keloroku. Dia mengatakan, Amirul Mukminin Abu Bakar As-Siddiq penggantinya Rasulullah. Ada nafwada nangis bapak ibu. Fakir miskin buta Yahudi dia mengatakan, wahai Amirul Mukminin, begitukah akhlaknya yang namanya Muhammad? Tiap hari dia datang berikan saya makan, tiap hari dia suapi saya hina dia, saya maki dia, saya caci dia, tapi dia tidak membalas saya. Apa yang terjadi bapak ibu? Tongkat yang ada di tangannya fakir miskin buta Yahudi jatuh. Mangkau yang ada tangannya tiap hari dia minta bapak ibu buang nih. Dia mengatakan, wahai Amirul Mukminin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bayangkan bapak ibu, kasih sayangnya Rasulullah kepada fakir miskin buta Yahudi untuk agamanya dari Yahudi memeluk agama Islam. Bapak ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Maka dari itu bapak ibu sebenarnya yang nabikan guruan kita ini bukan hanya sekedar soleh secara individu, tapi kita juga harus soleh secara sosial. Engkau tahu Pak Bu, makan dari jamaah bagus Senin Kamisnya, akan tetapi tidak soleh secara sosial. Contoh misalkan, Pak Bu, contoh pentingnya kesolehan individu dengan kesolehan sosial. Yang mana bentuk kesolehan individu? Salat, ya, salat berjamaah, puasa itu kesolehan individu. Ya, engkau tahu Pak Bu makan jangan ibadah anak, tapi engkau kasih balik mulana malasa ada titik bawam. Kesolehan individunya bagus, tapi kesolehan sosialnya tidak baik. Ada mungkin orang bapak Bu di antara kita, masui boleh mulana, mangoto na macam-macam baca-baca. Ya, tapi ketika dia berada di atas kendaraan, angka rutin bismillah. Ada minumannya dia makan minum bismillah. Tapi ketika habis rotinya, habis minumannya, ia nanya arapuna rotina si bawa minuman bapak ibu. Nak dia bawa si notuna. Bismillah Allah Akbar tabe.
Kesolehan individunya bagus. Kenapa? Nah, sabab ia waktu namen rokok tu mak baca bismillah. Ia waktu namen mak baca bismillah, tapi aropona nak bersembarangan. Berarti kesolehan sosialnya tidak baik. Angkat mulai kau Pak Bu, opo mulana mau pacim mana? Dia rumahnya bersih, di pegangan rumahnya bersih, di depan bersih, di belakang bersih. Tapi si sana nak puluh mana iro aropona Bapak Ibu, lo mak pulang aropo, angkat tanana tu kosong naita, okomi tanana tu nak biang aropona. Ini bu, kesolehan individunya bagus. Nah sebab lagi, napa cingi mulana, maka dengan rumahnya bersih. Tapi nak puluh aropo na Bapak Ibu masuk mampuang aropo, tapi okomi tanana tu nak biang. Kesolehan sosialnya tidak baik. Kenapa? Karena napa cingi alena, tapi nak cara percaya itu. Betul apa tidak? Itulah pentingnya Pak Bu, bukan hanya sekadar kesolehan individu, tapi juga harus kesolehan sosial. Nabi itu adalah sifatnya peduli kepada sesama, peduli kepada lingkungan. Kamu lanjut. Sifat Nabi pertama yang bisa kita lakukan tadi adalah peduli. Yang kedua, ya Nabi punya sifat yang kedua Bapak Ibu, wala ayabin. Ya Nabi Bapak Ibu najagi timunna. Nabi menjaga lisannya. Maka sebenarnya Bapak Ibu kalau mau meneladani akhlak Rasulullah, maka jagalah lisan. Nega tahu tu Pak Bu, si salah-salah mapadan nama beli bola. Si salah-salah mapadan nama surang. Si salah-salah mapadan nama ini stok ni. Nasabak mangnya gana-gana anda bisa menjaga lisan. Betul apa tidak? Kalau pedang melukai badan boleh kita mencari obatnya. Kalau pisau melukai badan boleh kita mencari obatnya. Tapi kalau lidah melukai hati, lama baru sembuh. Sakitnya di mana Bu? Sakitnya tuh di sini. Makanya lisan harus dijaga. Abo, maka dia lontara na ugi terlalu capak, jaga lalu terlalu capak. Capak agan Ustaz. Yang pertama adalah capak kawali. Jangan sedikit-sedikit emosi tak pemilu simak gajang. Sedikit-sedikit emosi tak pemilu simak bangkung. Sedikit-sedikit emosi tak pemilu mawatta. Jaga. Ya. Yang kedua, capak yang harus dijaga adalah capaknya mana Pak? Jangan patah loh, ini menjadi pahang. Yang ketiga, capak yang harus dijaga apa Ustaz? Capak lila. Eko komopi tulalan na timutta iri mopi punna, tapi upan masuk ni pun timutta berarti tania na di punna. Betul apa tidak? Satu lagi kisah Pak Bu. Ia udah Nabi ternyata punya akhlak mampu menyembunyikan aib sesama. Angkanan waktu Pak Bu dalam kisah, ia udah Nabi punya sahabat yang hanya tinggal di pelataran Masjid Nabawi. Namanya golongan sahabat Ahlus Suffah. Ini Ahlus Suffah Pak Bu bergantung hidupnya kepada baginda Nabi. Aja Nabi Nabi itu Nabi. Nabi Nabi itu Nabi. Uncuknya ada Bapak Ibu bergantung hidupnya hanya kepada baginda Nabi. Pada waktu itu Bapak Ibu itu Nabi si bujurnya sering dengan Nabi. Berarti Ahlus Suffah juga belum makan. Singkat kisah Bapak Ibu, pura memang sampai jam maghribi ada di antara sahabat bawakan baginda Nabi nasi kebuli dengan daging unta. Ya, nasi kebuli dengan daging unta. Wah Nabi tak. Tapi yang Nabi tak Bapak Ibu ketika dibawakan nasi kebuli dengan daging unta, tidak egois. Dia mengatakan dia pakai sinar dari sahabatku Ahlus Suffah dia bawa ke masjid. Ya Bapak kira-kira bentuknya seperti ini Bapak Ibu. Anda tanya Allah. Nah bawa ni Nabi tak. Dihampatkan baginda Nabi, dipanggil sahabat. Sahabat, ayo kita makan. Waktu nak putar Andre Bapak Ibu, tiba-tiba tahamin waktu isya. Masuk sholat isya. Maka dari panggulut Abu Bakar, wahai Bilal, silakan azan. Ya, wahai Bilal, silakan azan. Tapi makanya Nabi tak, jolo, ayo ilmu bang, tak kali ni tak kala Andre. Mending kita makan ingat sholat daripada nanti kita sholat ingat makan. Ya. Singkat kisah Bapak Ibu, makan Nabi bersama sahabat. Tiba-tiba kan ke Maluku ya,
Mandai paca tuh nasi kebuli dengan daging unta. Tiba-tiba Bapak Ibu mohon maaf, ada di antara sahabat Nabi yang kentut. Metui. Dan itu kentutnya nada silent. Iya, nada silent, enggak berdering. Masawawa. Menurut katanya sufi orang Bugis komuni mo ganyan to berarti mangkate sering Bu. Iya, tapi kalau dia na mau ni berarti mau ni. Iya. Ang kamat tu tanang pengamaraja. Kan tu bapak sementara makan bersama baginda Nabi. Si jalo-jalo. Kung kapan matu maka tanya maka yang mutubi kung kapan. Si jalo-jalo Pak. Dia memang mengaku. Dan di sini saya baru tahu ternyata kalau ada orang kentut tidak mau mengaku Pak Bu, bukan cuma sekarang terjadi. Di zaman Nabi saja pernah terjadi Pak Bu. Sejauh-jauh ke diku kapan mata, tanya iku kapan, tanya iya. Sejauh-jauh Pak. Dia memang mengaku. Panggul Pak Umar yang cerdas. Dia mengatakan kalau tidak ada yang mengaku gampang ketahuan. Siapa yang nanti pergi berwudu berarti ada nama tu. Kenapa? Karena nanti kita mau sholat isya. Jadi itu tadi yang kentu Pak Mutaselen bukan madrasah anak kali sih mengenai yang betul. Karena Nabi menutupi saudaranya nih Nabi maka dia betul bismillah dengan izin Allah Bapak Ibu. Maka Nabi semua tadi yang bersama saya makan daging unta silakan semuanya pergi berwudu. Yang Pak. Salam ini betul maka alhamdulillah salam anak buah. Sekaligus Bapak Ibu melahirkan kaidah, melahirkan hukum. Sebagian pendapat mengatakan mereka yang sudah makan daging unta batal wudunya. Mereka yang sudah makan daging unta menurut pendapat Imam Syafi'i tidak batal wudunya, tapi hanya sekedar memakruhkan air wudu. Kenapa? Karena Nabi pada saat itu hanya kondisional, hanya ingin menutupi aib saudaranya siapa yang pada saat itu kentut. Letu makokwe Bapak Ibu kada pangaraja, letu makokwe dah ada riwayat menceritakan maka ada yero sanna sahabat Nabi tamattu'e. Letu makokwe Pak tidak ada yang menceritakan maka dia sanna. Hebat. Orang ini Nabi untuk menceritakan aib sesama. Jadi Bapak Ibu, selekong kita harus jaga lisan. Supaya kita tidak suka makhluk. Dari ibu suka gosip sini? Tidak ada. Alhamdulillah, tidak ada mengaku. Allahu Akbar. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lanjut. Yang terakhir. Ya Nabi Bapak Ibu sangat mencintai kita umatnya yang menghidupkan sunnahnya. Di antara sunnah yang bisa kita bawa pulang Bapak Ibu, sebenarnya Pak tidak ada satupun sunnah dari baginda Nabi itu tidak melahirkan kejayaan. Kemana manfaatnya? Dari sunnah yang besar sampai kepada sunnah-sunnah yang terkecil. Contoh, Abu, kalau orang buang hajat, buang air, mohon maaf, terutama buang air kecil, Nabi itu mengajarkan usahakan kita jongkok. Ya. Kenapa? Karena ternyata itu meminimalisir menurut ahli medis penyakit yang namanya kencing batu. Maka jangan heran Pak, menurut Sulfai, kira-kira siapa yang rentan kena penyakit kencing batu, laki-laki atau perempuan? Kenapa Bu? Laki-laki yang tidak tahu sunnah Bapak Ibu, suka kencing. Yang zaman dia, apalagi cincin sembarangan. Akhirnya jangan heran Pak Bu kalau ada orang sering kena yang rentang kena kencing batu sebenarnya adalah laki-laki. Karena kebanyakan memang yang suka kencing batunya adalah. Abu, lanjut. Nabi Pak Bu sebenarnya dengan kita itu beda-beda sedikit Ji. Sepakat? Beda-beda sedikit Ji. Apa yang sedikitnya Ustaz? Nabi itu Bapak Ibu sedikit jimalanya. Kalau kita ini umatnya Nabi sedikit-sedikit. Ustaz apakah baginda Nabi tidak pernah marah? Pernah Rasulullah marah ke hal positif. Agar Nabi barang siapa di antara kaum laki-laki yang di rumahnya dia salat tidak ke masjid, maka andaikan aku tak berat ke mereka maka aku akan bakar rumah-rumah mereka. Apakah Nabi tidak marah Nabi? Makanya sebenarnya seutama-utama sholatnya seorang laki-laki di mana Pak? Toko ke masjid, sholat berjamaah.
Ya, apalagi kita ini musola apa namanya? Al-Waris. Makmud ke masjid kita ini. Seutama-utama saja seorang perempuan di mana kok? Apa boleh? Tapi tidak dilarang sholat berjamaah di masjid. Kata Imam An-Nawawi, mereka yang sudah umurnya 40, 50, 60, 70 ke atas, boleh ke masjid. Loh nih, nah kalau ini kulit di depan betul? Nih, kita datang ke masjid. Kenapa? Karena sudah kurang fitnahnya. Ada yang umurnya 60-70 tahun, kenapa kita tidak ke masjid? Tahu karena maga nalaga kak matu anak muda. Anak muda warna itu. Makanya kalau ke masjid, jangan juga terlalu gimana gitu. Sampai ada kelas, sampai 7 lapis budaknya. Wah, lain. Mau potong di cilana, celak tu ni papito na. Napake mana tu ni ulo na tu siku. Salat berjamaah Allah. Ngita ko cule. Li supaya makbel jama la ilaha illallah. Apalagi waktu Pak Busian. Mempotu ni cilak na mempotu ni bedang. Nan lupa bawa teduh. Li supaya makbel jama. Maluluk mana bedang ni sewa cilak. Allahu Akbar. Nabi bilang kita beda sedikit, Nabi sedikit di marahnya. Kalau kita ini umatnya Nabi, sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit. Nabi bilang kita ini umatnya Bapak Ibu beda sedikit di. Apa beda sedikitnya Ustaz? Nabi itu Bapak Ibu sedikit di makannya. Kalau kita umatnya Nabi, sedikit. Makanya itu Pak Bu, di antara banyak penyakit dikarenakan tidak mampu mengontrol perut. Sunnah Nabi itu Pak Bu, kalau tidak makan, makanlah sebelum kita kenyang. Makan sebelum lapar Ibu. Tak kenyang Ibu. Lapar. Makan sebelum, berhenti makan sebelum kenyang. Ibu, makanlah sebelum kenyang. Wah, ayo. Sunnah Nabi kalau makan perut dibagi 3. Sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk air, sepertiga untuk bernapas. Nah kadang-kadang kita ini umatnya Nabi gimana Pak Jamal deh, aku malah baca pusing. Nulis itu. Halo, lanjut. Nabi yang kita ini umatnya Bapak Ibu beda sedikit ji. Apa beda sedikitnya Ustaz? Ya kalau kita Bapak Ibu sedikit di tidurnya. Kalau kita ini umatnya Nabi sedikit untuk patinruan dari umat Nabi kita. Namo mata maring kali ceramah. Mati merokok. Ya, dari yang tidur. Ya, mahal. Allah Akbar. Bapak Ibu, Nabi dan kita ini Bapak Ibu udah sedikit. Apa beda sedikitnya Ustaz? Ya, Nabi kita. Iku matanangi macerama na capu konsena nonnoi ayatna. Tapi ada koya macerama na capu konseku. Dia nonno ayat tapi nonnoi pusatku. Allahu Akbar. Baik Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan insyaallah dari peringatan Maulid ini ada ibrah dan pelajaran yang bisa kita bawa pulang untuk bisa senantiasa kita meneladani akhlak Rasulullah dan sekaligus insyaallah kita menghidupkan sunnah-sunnah dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu kurang lebih insyaallah 95 atau 92 hari lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Tidak terasa waktu itu Bapak Ibu. Di antara kekhawatiran baginda Nabi pernah mengatakan, "Pedek lawi itu matu betul di akhir zaman, pedek sedingin Pak Bu." Ulang, pesan baginda Nabi di antara kelak nanti tanda-tanda akhir zaman sudah banyak yang kita lihat. Pertama tanda akhir zaman yang senabita, pedek lawi itu matu betul Pak Bu, pedek sedingin. Barusan saja kita berada di awal 2025, tidak dirasa Pak Bu kita akan meninggalkan 2025. Barusan saja kita berada di malam Jumat, besok malam Jumat lagi. Dek, dan dirasa itu Pak Bu.
Nih, barusan saja kita meninggalkan Ramadan. Tidak dirasa lagi kurang lebih 90 hari lagi kita akan masuk bulan Ramadan. Makanya doa Bapak Ibu, apa doa? Allahumma sallimni di Ramadan. Allahumma balighni di Ramadan. Itu kalau sendiri. Kalau banyak, Allahumma sallimna di Ramadan. Sama-sama Allahumma. Agah. Allahumma agah. Allahumma harik lana. Allahumma sallimni di Ramadan ya Allah. Sampai kalau umur saya, usia saya untuk sampai menikmati bulan suci Ramadan. Habis nasa nabita, pede lawi itu mati waktu Bapak Ibu, mohon maaf. Pede mega sangi masiji. Ya, di akhir zaman nanti engkau akan melihat antara pasar dengan masjid bertumbuh kembang. Sekarang ini Pak, akhir zaman kita lagi tahu. Ya, yang namanya masjid tak nih. Belum cukup 1 kilo ada masjid. 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 Ini Pak Bu, bukan berarti kita tidak senang kalau banyak masjid, senang. Tapi jangan sampai lebih banyak masjidnya dari mana. Makanya, bahkan ada kuliah problematika masjid, pengurus lama tidak cocok dengan pengurus baru, buka masjid di depan masjid. Ini problematikanya Bapak Ibu. Sekarang ini Pak Bu, pemerintah sudah mengizinkan kita sholat berjamaah. Dulu waktu corona 2020 yang lalu, waktu pemerintah membatasi sholat berjamaah, bilang, weh, malu aja pemerintah. Kenapa dibatasi sholat berjamaah? Ribu. Betul. Dan yang banyak komentar itu yang jalan-jalan ke masjid. Si sana ibu kak nih pemerintah ada sana mak beli jamek lah. Jauh kali ya. Jadi, Bapak Ibu, terakhir di antara tanda akhir zaman, pede lawi itu mati waktu Pak Bu, pede nege saya mati mendadak. Ya, makin banyak namanya mati mendadak. Baru-baru tidak di masjid mati sih. Baru-baru tidak di pasar mati sih. Baru-baru dia pergi sholat berjamaah mati sih. Baru-baru pergi dia tempat pengantin mengacara alina mana sunasu lisu mati sih. Silalona alina mana keling acarama lisu mati sih. Silalona alina acarama mondi. Allahu Akbar. Bapak Ibu dirahmati dan dimuliakan Allah, cukup sekian ceramah singkat saya pada siang hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Mungkin yang akan pimpin doa kami serahkan kepada yang mewakili Bapak Kepala KUA Kecamatan Patampanua. Cukup sekian dari saya Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.